What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, CBC minta maaf kemarin CBC itu kelupaan melulu ya. Jadi di kesempatan kali ini CBC mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad buat teman-teman yang memperingatinya kemarin dan juga gongsi facai buat teman-teman yang merayakan juga kemarin. So, gimana liburan kalian kemarin ya? Gak apa-apa ya, telat sedikit daripada tidak sama sekali. Oke, how are you guys? Jumpa lagi di episode ke-169. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer mulai dari Matistel, Kasede, John Duran, Carlos Baleba, Roten Musa, eh Denner, dan juga Reda ya. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Jadi, di episode kali ini kita akan membahas rumor transfer seputar Chelsea. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Kita langsung masuk ke rumor duo talenta Chelsea yang nampaknya itu disia-siakan oleh Maresca dan juga oleh Chelsea. Joe Felix dikutip dari Fabrizio, Chelsea dan Aston Villa telah menghabiskan hari ini berbicara satu sama lain dan orang-orang dekat dengan Joe Felix percaya bahwa Emery dapat saja menjadi pelatih yang memainkan dia dan mempercayai dia. Next dikutip dari Fabrizio, Joe Felix keluar dari Chelsea tidak dijamin karena kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada Nkunku, Disasi, Karne, dan Kasede. Begitu banyak hal yang terjadi dalam pemain yang keluar dari Chelsea. Next, CBC punya update terkait Nkunku. Dikutip dari Kerry Howe, Manchester United masih kontak dengan Chelsea untuk Christopher Nkunku. Matistel kemarin kita sudah bahas. Sepertinya dia enggan bergabung dengan Chelsea kecuali ada jaminan bahwa dia itu akan menjadi starter. Ya, menurut CBC tidak ada masalah daripada tidak ada sama sekali. Kalau kita tidak mendapatkan Matistel, maka tidak ada yang datang untuk posisi striker. Better kita taruh Matistel di posisi striker menggantikan Nicholas Jackson. That's the only chance we got at this time, guys, ya. Aduh, karena kita tidak bisa lagi mengharapkan striker yang akan datang dalam waktu 3 hari lagi ya. 3 Februari deadline transfer akan ditutup. So, apakah si Matistel ini akan menjadi pemain baru dari Chelsea? Karena CBC merasa sangat-sangat sayang sekali kita menyia-nyiakan talenta dari Felix dan juga Nkunku ya. To be honest, sebenarnya jika kita mempunyai pemain seperti Christopher Nkunku dan juga Joe Felix, kita atau pelatih itu harus beradaptasi bagaimana memanfaatkan kedua pemain ini. Tidak selalu memaksakan formasi pakem yang sudah dia punya standar tersebut. Ya. Jadi kalau ada kita punya sampai 3 pemain attacking midfielder, ya manfaatkanlah itu. Kita harus merombak, berubah strategi, berubah formasi, itu yang harus dilakukan. Tapi sampai saat ini ya setengah musim berjalan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Enzo Maresca untuk mengakomodasi baik Nkunku maupun Joe Felix ya. Jadi tidak heran mereka berdua ini enggan untuk terus lanjut bersama Chelsea dan mencari kesempatan di luar sana untuk mendapatkan menit bermain. Karena mereka juga sangat ingin turun membela timnasnya ya. Jadi ini yang harus di-highlight oleh Enzo Maresca karena tidak mungkin kita selalu hanya mengandalkan Cole Palmer. Ya, kalau Cole Palmer itu cedera, siapa yang akan menjadi penggantinya bila Felix dan juga Nkunku itu akan pergi? Ya, oke. Kita bahas pemain sayap dari MU. Apakah ini yang akan menggantikan dari kedua pemain tersebut?
Kutip dari Sky Sport, Chelsea belum menunjukkan ketertarikan secara resmi pada Garnacho. Next dikutip dari Sky, in Italy, Napoli mempersiapkan kelanjutan pembicaraan dengan MU terkait Alejandro Garnacho. Next dikutip dari Sam J Reports, Chelsea dan MU tidak ada kesepakatan atas harga Alejandro Garnacho, tapi pemain terbuka untuk kepindahannya. Next dikutip dari Fabrizio Romano, Garnacho update terakhir, Chelsea akan menghubungi di minggu ini untuk berdiskusi atas kesempatan yang akan terjadi. Next dikutip dari Johnson Sport, banyak kebisingan terjadi hari-hari ini yang berpusat pada Chelsea menandatangani Garnacho, tapi tidak ada yang berkembang terkait situasi ini. Aduh. Next dikutip dari Matt Law, Alejandro Garnacho tetap menjadi pemain yang menarik bagi Chelsea, tetapi pembicaraan tentang pemain sayap United itu telah melambat selama akhir pekan ini. Ya, CBC berharap Napoli dan Antonio Conte menyelamatkan Chelsea untuk mengambil saja itu Alejandro Garnacho ya. Tapi gak habis pikir MU ini menjual Garnacho itu diplot kalau nggak salah 70 juta pound sterling. Gila ya. Padahal si John Duran aja itu 70 juta euro. Ya, sekitar 60 atau 60 atau 55 juta pound sterling ya. Ini aduh, nggak tahu ya, bisa mereka menpatok standar harga segitu guys. Dan semoga saja Garnacho ini tidak pindah ke Chelsea, tapi kita mau berharap apa sama duo sporting director yang clueless, tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Next, kita langsung bahas bersih-bersih pemain dari Chelsea yang belum kelar juga hingga saat ini. Dikutip dari Johnson Sport, tidak ada permintaan yang baru terkait Chilwell ataupun Dewsbury Hall hingga saat ini, tetapi Chelsea mengharapkan beberapa hal dapat saja berubah karena banyak klub mengekspresikan ketertarikannya pada mereka yang dimana meninggalkan keputusannya pada minggu terakhir di bursa transfer. Next dikutip dari Kiernan Gill, Ben Chilwell bersiap untuk tinggal di Chelsea, kecuali ada ketertarikan secara tiba-tiba di akhir-akhir bursa transfer. Saat ini tidak ada yang tertarik buat pemain 28 tahun left back ini. Chelsea mempunyai harapan untuk menemukan dia dipinjamkan di bulan ini. Next dikutip dari Court of Sight, Tottenham telah gagal dalam pendekatannya untuk menandatangani peminjaman pemain Chelsea, Benoit Badiashile, Axel Disasi, dan Kiernan Dewsbury Hall. Ya, guys, kalau misalkan Chilwell itu tidak jadi pergi di musim dingin ini, harapan dari CBC itu adalah dipercayakanlah kembali Ben Chilwell karena kita tahu Renato Vega itu kan sudah pergi ke Juventus ya, teman-teman. Jadi kita berharap ya, Enzo Maresca ini dapat mempercayai kembali Ben Chilwell. Kalau misalkan kita tahu bahwa formasi saat ini tidak berjalan dengan baik, ya, kita mempunyai talenta-talenta terbaik untuk mengisi formasi apapun itu, mau main wingback, mau main fullback, ya, kita punya Malo Gusto, Reece James di sisi kanan. Kemudian di sisi kiri ada Ben Chilwell, Cucurella. Tidak harus bermain inverted. Ini yang mestinya harus dipahami oleh Enzo Maresca ya. Oke, next. Kita langsung membahas pemain yang akan keluar juga. Dikutip dari Alex Kirk, Juventus pihak terakhir yang menjelajahi peminjaman pemain tengah Carne Chukwuemeka. Chukwuemeka masih dalam radar Everton dan West Ham. Everton membutuhkan Armando Broja dipanggil kembali. Peminjaman Strasbourg tidak terpotong dengan dipanggilnya Caleb Winley. Next dikutip dari Tansioli, Everton dilaporkan sedang dalam posisi yang konkret untuk menandatangani pemain tengah Carne Chukwuemeka setelah mereka kehilangan pemain Strasbourg Habib Diarra. Oke, menurut CBC dari Carne Chukwuemeka ini kita berharap dia dapat segera pergi, baik itu loan
ataupun di Strasbourg ya, sehingga dapat kembali lagi bila dia perform seperti Andre Santos. Dan bila ada yang tertarik untuk melakukan pembelian ya, apa boleh buat ya teman-teman, karena posisi Carne ini sudah cukup banyak saat ini yang berada di Chelsea. Oke, kalau misalkan Joe Felix Ngongu pergi, itu masih ada uh, Palmer dan juga Dewsbury Hall. Dewsbury Hall. Aduh. Oke, ngomong-ngomong terkait di Sasi, CBC punya update-nya ya teman-teman. Aston Villa dan Chelsea menghabiskan seharian lagi untuk mendiskusikan Axel Disasi deal. Tapi mari kita akan lihat jika Chelsea dapat mencapai kesepakatan dengan Aston Villa. Next dikutip dari Fabrizio Romano, Aston Villa telah bertemu dengan Chelsea kemarin dan akan ada pertemuan lagi hari ini untuk kedua pemain Joe Felix dan Axel Disasi. Disasi hanya mau Villa. Felix sendiri kesepakatannya bergantung pada apa yang akan menjadi keputusan dari Chelsea. Next dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea terus bekerja pada kepergian para pemain. Sebagaimana Aston Villa telah mengirimkan penawaran resmi untuk Axel Disasi, proposal peminjaman dengan fee plus salary cover menunggu keputusan Chelsea. Lazio masih belum mempunyai kesepakatan secara penuh untuk gaji Cesar Casadei, sebagaimana saat ini pembicaraan masih berlangsung. Banyak klub yang menghubungi Chelsea. Oke guys, kalau terkait akselisasi CBC benar-benar berharap get rid of this player guys. No matter what, akselisasi tidak mempunyai tempat lagi sebagai central back karena kita tentu ingat masih punya pemain-pemain yang kita pinjamkan di luar sana berposisi yang sama di center back dan nanti musim panas mereka akan kembali. Jadi benar-benar tidak ada tempat. Kita punya center back sekitar sampai 6 sampai 7 pemain ya. Dan untuk satu lagi, Joe Felix tampaknya kita harus mengucapkan perpisahan ya lebih awal dengan Joe Felix karena feeling feeling dari CBC Joe Felix itu akan pergi. Ah, karena CBC baru saja ingat bahwa Aston Villa itu mempunyai dana yang sangat besar setelah mereka melakukan penjualan John Duran ke Al Nassr ya, sekitar 70 juta euro. Jadi kalau manajemen Chelsea ini melihat 70 juta euro atau paling nggak 50 juta euro ditawarkan untuk membeli Joe Felix, jangan heran Joe Felix itu akan dilepas, guys. Hah, next kita akan membahas striker muda kita yang sama sekali tidak terpakai, padahal 2 musim lalu kita sudah membelinya. Namun baik di era Pochettino hingga Maresca, pemain muda ini tidak kunjung diberikan kesempatan. Ya, dikutip dari Ben Jacobs, David Washington sedang bersiap bergabung dengan Santos dalam peminjaman musim yang panjang. Next, dikutip dari James, David Washington kembali dipinjamkan ke klub di mana kita membelinya seharga 20 juta euro di 2023, di mana nilai yang cukup besar untuk Clear Lake Chelsea. Pemain muda yang mahal yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan awalnya, namun tidak ada jalan untuk pengembangan dia. Revisi akan bahas nanti. Next, dikutip dari Fabrizio, Santos telah menyetujui secara prinsipal dengan Chelsea pada kesepakatan peminjaman untuk David Washington sampai Juni. Langkah formal akan mengikuti, tetapi David mempersiapkan untuk bergabung dengan Neymar Junior di Villa Belmiro. Next, dikutip dari Patty, Washington deal ke Santos tidak sepenuhnya selesai sebagaimana Chelsea sedang mencari nilai peminjaman. Hal ini seharusnya selesai dalam beberapa hari ke depan. Next, yang terakhir dikutip dari Andre Hernan, Santos telah menyetujui pembayaran 100% gaji David Washington untuk peminjaman. Klub saat ini menunggu dokumen dari Chelsea sebelum mengumumkan kembalinya dengan status peminjaman sampai akhir musim.
Ya, di sini apa yang kita pelajari, guys? Strategi. Strategi pembelian pemain itu kacau. Kacau, balau, hancur-hancuran ya. David Washington yang awalnya dibeli 20 juta euro itu diharapkan akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Nyatanya, oh my God, kita malah kembali memberikan peminjaman ke klub asal dia yang kita beli yaitu Santos. Benar-benar duo sporting director kita ini, baik Win Stanley maupun Stewart ini memalukan, guys. Sejok, big joke untuk sporting director kita ya. Next, kita akan balik untuk membahas pemain muda Chelsea. Dikutip dari Ben Jacobs, eksklusif, KPR telah membuat penawaran untuk menandatangani Harvey Valley. Valley telah menyetujui persyaratan Chelsea dan KPR saat ini dalam pembicaraan terdepan di atas pembayaran bonus dan klausul penjualan kembali. Next, dikutip dari Kiernan Gill, Championship KPR memenangkan perlombaan untuk Harvey Valley. Beberapa persyaratan antar klub masih perlu difinalisasikan sebelum transfer permanen menjadi resmi. Tapi akan menjadi kepindahan yang bagus buat Chelsea Academy Player of the Year tahun 2021-2022. Ya, kita berharap Harvey Valley dapat terus berkembang dan wish of luck Harvey Valley. Semoga KPR dapat terdongkrak dengan tampilnya Harvey Valley di sana. Dan memang untuk midfielder tidak ada tempat buat Harvey Valley di Chelsea ya. Mau nggak mau kita harus menjual, guys. Karena jangan lupa kita punya Andre Santos, Kendry Paes yang akan turun juga di musim panas nanti. Belum lagi ada Leslie Ugochukwu ya. Oke, kita akan membahas yang terakhir terkait pemain left back yang saat ini diperebutkan oleh Crystal Palace, Liverpool, Brighton, dan juga Chelsea. Dikutip dari Ed Aarons, Crystal Palace dapat saja menghadapi kompetisi dari Chelsea, Liverpool, dan Brighton untuk left wing back El Hadji Malik Diouf. Slavia Prague Presiden saat weekend mengatakan jika Liverpool dan Chelsea itu tertarik juga, maka mereka itu harus datang untuk membawa penawaran sekitar 17 sampai 18 juta euro. Saya mempunyai keraguan untuk mendekati dari beberapa perspektif untuk mempromosikan klub atau ketertarikan pada pemain. Next, dikutip dari Ed Aarons, Chelsea dan 3 klub Liga Inggris berlomba-lomba untuk tanda tangan El Hadj Malik Diouf, 20 tahun, seorang talent versatile dari Slavia Prague. Pemain Senegal dapat berposisi sebagai left center midfielder, left back, center back, dan Palace telah menawar 14 juta pound sterling untuk pemain menjanjikan itu, tapi ditolak. Next, masih di posisi left back. Ya, kali ini dikutip dari Chris Jack. Chelsea sedang unggul dalam mengejar Rangers left back Jeff T. Sebagaimana Ibrox Management menguatkan dirinya terhadap minat yang berlangsung untuk musim panas pada pemain bintang Brasil mereka. Next, masih dari Chris Jack. Chelsea dilaporkan telah membuat kontak dengan perwakilan pemain Rangers left back Jeff T. Vital, 21 tahun, dari Brasil terkait potensial kepindahannya di musim panas. Belum ada penawaran yang dibuat untuk pemain Brasil itu. Ya, posisi left back ya. Kita tahu Renato Vega kemarin ke Juventus, jadi besar kemungkinan posisi ini kosong hanya diisi oleh Cucurella ya. CBC tadi sudah singgung ya, sebaiknya Ben Chilwell itu dipercaya. Tapi apa yang sudah kita lihat kemarin-kemarin, Enzo Maresca ini lebih memilih Gusto itu ditempatkan sebagai left back ya. Padahal itu bukan posisi naturalnya. So, apakah dia ini dipersiapkan untuk menjadi pelapis dari Cucurella dan bukan Ben Chilwell? So, Ben Chilwell apa yang dilakukan? Hanya duduk-duduk saja di sana di bench, atau bahkan tidak di bench dan menerima gaji buta? CBC tidak paham lagi ini ya. Oke,
I think that's all di episode ke-169 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.